Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat buat Jan-Christoph Duda yang menjadi juara IM Chess Rapid yang merupakan seri ke-8 dari rangkaian Champion Chess Tour 2022 ini. Tapi secara umum kawan, juara Champion Chess Tour 2022 ini adalah Magnus Carlsen. Setelah kemarin Magnus Carlsen sudah masuk semifinal di seri ke-8 ini, nilai poinnya tidak terkejar lagi oleh pesaing-pesaing terdekatnya, termasuk Jan-Christoph Duda ini dan Praggnanandhaa kawan. Dan Jan-Christoph Duda ini mengalahkan Mamedyarov di matchday pertama dengan 2 game dan 2 game lainnya berakhir remis kawan. Dan di matchday kedua, Mamedyarov sempat membalas dengan 2 kemenangan, 1 kali remis, memaksa permainan berlanjut ke tie breaks untuk menentukan juaranya. Kembali dalam permainan tie breaks, blitz 5 menitan, Jan-Christoph Duda menunjukkan taringnya kembali, mengalahkan Mamedyarov 2 game langsung kawan, 2-0 di tie breaks, dan menjadikan Jan-Christoph Duda menjadi juaranya. Selamat buat Jan-Christoph Duda. Bagi kawan-kawan yang menebak Jan-Christoph Duda, fansnya Jan-Christoph Duda juga selamat. Admin tidak membuat kuis untuk seri ini. Kita tunggu saja turnamen-turnamen berikutnya kawan yang lebih menarik lagi untuk coba kita akan membuat kuis lagi. Dan untuk game yang saya pilih ini, saya coba untuk mengambil permainan tie breaks kawan. Permainan blitz 5 menitan. Dan ini merupakan game pertama. Game pertama ini berlangsung cukup cepat kawan, hanya 19 langkah. Nanti sore atau agak sedikit malam nanti akan saya tunjukkan permainan Mamedyarov yang menghajar Jan-Christoph Duda di permainan rapidnya. Terlebih dahulu kita nikmati permainan Jan-Christoph Duda kawan di permainan blitz 5 menitan, di mana game pertama ini Duda pegang hitam dan permainan dimulai oleh Mamedyarov dengan pion menteri pion D4, kuda F6 pion J4, pion E6, kuda F3 anti Nimzo Indian kawan. Di sini pion D5. Kita temui permainan Queen's Gambit Decline, kuda C3, gajah B4. Bermain dengan Ragozin Defense. Ragozin Defense ini juga dimainkan oleh Jan-Christoph Duda dalam permainan rapid pada game keduanya kawan. Sayangnya di game kedua itu Jan-Christoph Duda pegang hitam kalah oleh Mamedyarov. Dimana di sini gajah G5, mainline dari Ragozin Defense. Ada juga yang memainkan menteri keluar kawan untuk melakukan skak, memaksa kuda untuk blokade sekaligus melindungi gajahnya, dan ini memaksa hitam tidak bisa bermain dengan pion C5-nya sesegera mungkin. Tapi Mamedyarov memilih dengan variasi mainline gajah G5. Di sini pion D pukul pion J4 dan dilanjut dengan langkah pion E4. Pada game kedua di permainan rapid kawan, Duda membalas dengan pion B5 mempertahankan pionnya ini. Dengan permainan ini Duda kalah di game kedua kawan. Tapi di sini Duda mencoba improvisasi bermain dengan pion C5 yang merupakan rekomendasi utama engine kawan dan pilihan utama di game-game terdahulu. Dan di sini putih mempunyai banyak pilihan untuk melangkah kawan. Mamedyarov memilih ambil pion C4. Mungkin kalian melihat dengan pion E5 ini kalian bisa mendapatkan kuda. Di sini kalau Stockfish menyarankan pion C pukul pion D4 terlebih dahulu, diambil balik oleh kuda. Selanjutnya gajah pukul kuda C3, diambil balik oleh pion dan posisi kudanya cukup aman. Di sini kalian bisa membalas dengan langkah menteri ke peta A5 kawan. Serang pion ini, melakukan skak, mendapatkan benteng, atau nanti juga mengeluarkan atau memaksa raja ini bergerak kawan. Mungkin kalian melihat juga bisa mengancam dengan pion H6 ini kawan, akan memberikan keuntungan bagi putih jika terburu-buru bermain dengan pion H6 ini. Kecuali pada langkah-langkah sebelumnya, di posisi ini kawan, kalian baru bisa melakukan ancaman terhadap gajah ini. Ya di sini mungkin kalian baku hantam pion pukul kuda terlebih dahulu, pion H pukul gajah, pion pukul pion G7 ancam benteng, benteng bergeser, menteri putih bergerak ke C2, dan di sini hitam bisa melanjutkan dengan langkah benteng ambil pion G7 ini langsung, tak ada masalah. Itulah beberapa variasi yang bisa diambil oleh putih. Pion E5 ambil pion C4 juga bisa dilakukan oleh putih. Mamedyarov memilih dengan ambil pion C4. Selanjutnya pion C pukul pion D4 diambil balik dengan kuda. Dan di sini menteri keluar ke peta A5 memberikan double tekanan kawan bagi kuda C3, gajah G5 pun dalam ancaman. Terlebih dahulu gajah ambil F6 dan di sini gajah ambil kuda C3 balas Duda.
Diambil balik oleh pion, diambil balik oleh Menteri Skak. Raja memilih bergeser. Kalau di blokade tentu benteng A1 tewas kawan. Raja memilih bergeser dan di sini pion G ambil gajah F6 dipilih oleh Jan Christoph Duda. Kenapa tidak ambil gajah ini dengan tempo Skak? Ya, raja bergeser ke sini kawan. Tapi kalian juga tidak perlu terburu-buru ambil ini. Karena kenapa? Karena benteng C1 jawaban putih kawan. Gajah di belakang tewas dan posisinya juga memberikan serangan X-ray pimpinan bagi benteng H8 nanti. Jadi pada posisi ini gajah D7 terlebih dahulu bisa kalian mainkan. Tapi gajah gelap ini pun juga bisa bebas ambil pion G7. Oleh karena itu Duda memilih untuk ambil gajah F6 terlebih dahulu. Dan di sini gajah terang putih menghindar dengan tempo Skak, gajah B5 Skak. Raja bergeser ke peta E7, pilihan terbaik kawan. Tapi di game-game terdahulu yang paling banyak adalah kuda D7. Tapi langkah terbaik dipilih oleh Jan Christoph Duda. Raja naik ke peta E7. Di sini barulah benteng C1 serang menteri serta gajah di belakang. Tapi karena raja sudah naik membuka akses benteng menjaga gajah, gajah C8 ini masih cukup nyaman kawan. Menteri ke peta A5, pressure gajah di sini, pressure pion A2, di sini pion G3 dipilih oleh Mamet Yarov. Dan di sini Jan Christoph Duda juga melangkah mengeluarkan perwiranya menantang pertukaran gajah terang. Pertukaran ditolak memilih dengan benteng B1. Langkah terbaiknya pada posisi ini ada dua kawan. Menteri ini yang membackup gajah keluar ke peta B3 sekaligus menjaga pion ataupun gajah terangnya. Ataupun memilih dengan langkah pengorbanan dengan Raja G2. Stockfish lebih menyarankan langkah ini. Memang terlihat langkah pengorbanan kawan. Tapi nanti akan memberikan kesempatan benteng ikut menyerang keluar kawan. Raja mundur dan menteri akan ikut juga di sini. Raja naik, benteng bisa dikorbankan sebagai proses jual beli benteng kawan. Memang terlihat hitam punya keunggulan satu kuda, tapi sementara waktu kudanya pun dalam posisi kena tawan, tidak berani keluar kawan karena bentengnya dalam posisi terancam juga. Dan benteng putih juga siap di langkah berikutnya keluar ataupun menteri ambil pion ini dengan tempo Skak dan banyak sekali pilihan nanti bagi putih. Memang terlihat kalah materi tapi dalam posisi putih sangat bagus. Raja bisa dikejar-kejar nanti. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi Mamet Yarov memilih langkah kaum pos ronda. Langkah yang sangat natural untuk backup gajahnya ataupun nanti pertukaran gajah terlebih dahulu dan mendapatkan pion B7. Antisipasi dari Jan Christoph Duda mengeluarkan benteng ke lajur D. Jika terjadi pertukaran semacam ini akan dipukul balik oleh benteng menjaga pionnya, tak ada masalah. Dan di sini kawan, balasan dari Mamet Yarov menteri keluar. Incar pion-pion ini ataupun memberikan backup lebih bagi gajah. Mungkin terlihat sebuah langkah pengorbanan kawan di sini. Kalian tidak bisa bermain dengan pion A6 untuk mengancam menteri ini kawan dan mendapatkan perwira karena menteri akan bergerak ke peta C5 terlebih dahulu Skak. Memaksa mundur dan gantian kawan. Nanti menteri bisa tewas. Oleh karena itu pada posisi ini menteri ini bergerak kawan untuk menghindari pimpinan, juga sekarang berbalik mengepin gajah terhadap benteng dan juga memberikan pressure bagi kuda D4 double attack kawan. Kuda memilih mundur ke peta F3 dan tidak terburu-buru pertukaran gajah dilakukan oleh Jan Christoph Duda memilih melangkah ke peta C6. Kalau sekarang gajah pukul gajah, benteng B1 akan tewas. Di sini raja memilih naik ke peta G2 terlebih dahulu. Tapi Stockfish menyarankan pertukaran perwira semacam ini. Memang kalah kualitas perwira kawan. Tapi ini jalan terbaik daripada langkah yang dipilih oleh Mamet Yarov. Melangkah raja G2 dan Jan Christoph Duda ambil pion pusat E4. Dan pada posisi ini kawan, benteng ini naik ke peta B3 merupakan pilihan terbaik. Tapi melihat posisi menteri hitam kena X-ray, discover bisa dilakukan oleh putih kawan. Mamet Yarov memilih langkah gajahnya bergerak ke peta E8. Ancaman serius kawan. Ancaman menteri ambil pion F7 dan mengejar posisi raja hitam nanti. Ataupun juga discover attack bagi menteri hitam ini.
Dan hanya ada satu cara untuk mengantisipasinya kawan. Kalian pasti bisa melihatnya, yaitu dengan langkah gajah G6. Inilah langkah dari Jan Christoph Duda yang mengakhiri permainan di langkah ke-19. Mamet Yarov menyerah di langkah ke-19 ini kawan. Di sini ada 3 perwira putih yang dalam posisi terancam kawan. Benteng juga terancam, menteri juga terancam, gajah terang ini juga terancam oleh benteng raja. Jadi putih tidak bisa mempertahankan sekaligus 3 perwiranya. Langkah yang logis ya seperti ini, benteng ambil menteri, gajah juga ambil menteri putih, kemudian benteng ambil pion dengan timbus skak, raja ambil gajah, tapi hitam akan untung 1 perwira dan untung 1 pion di sini kawan. Dan sulit bagi putih untuk melanjutkan permainan. Tapi anehnya kawan, dalam permainan rapid di game pertama, Mamet Yarov sempat kehilangan menterinya, tapi dengan perjuangan kawan, akhirnya Mamet Yarov bisa memetik kemenangan di game rapid. Nanti malam akan kita ulas game ini kawan, di mana Mamet Yarov membuat langkah pengorbanan, dan sayangnya langkah itu termasuk langkah blunder. Tapi dengan keunggulan menteri, Duda tidak mampu mempertahankan permainan. Kita akan ulas game ini nanti malam. Oke kawan, itulah game blitz pertama di tie breaks oleh Jan Christoph Duda. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.